Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Perkenalkan, saya Rafita Sari Nasution. Saya mahasiswa Sejarah Peradaban Islam semester 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang asal-muasal suku Batak atau marga Batak dan bagaimana tradisi suku Batak tersebut tersebut di Sumatera Utara. Kalau teman-teman penasaran dengan videonya, tonton sampai habis ya. Bye. Pada saat acara pesta pernikahan adalah tari tortor. Tradisi masyarakat Batak Karo saat pesta pernikahan adalah landak, salah satu tarian khas Batak Karo. Pakaian adat suku Batak Mandaling, suku Pakpak, Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Samosir, Batak Angkola, Batak Sibolga. Asal-muasal suku Batak. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman semua, suku Batak itu merupakan suku yang tinggal di sekitar Danau Toba dan sekitarnya, yaitu pada Provinsi Sumatera Utara. Suku ini tersebar hampir di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara, baik di Danau Toba, Karo, Mandailing, Tapsel, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Nah, kalau teman-teman tahu nggak sih dari mana asal suku Batak tersebut? Mari kita bahas berikut ini. Nah, saya ambil beberapa pendapat dan beberapa pandangan. Yang pertama, mengutip buku Suku-suku Bangsa di Sumatera karya Gianto. Nenek moyang suku Batak merupakan kelompok Proto-Melayu atau Melayu tua. Kelompok ini berasal dari Asia Selatan dan berimigrasi ke Nusantara melalui Pulau Sumatera. Nah, berdasarkan buku yang ditulis Gianto pada buku Sumatera itu, bahwa suku Batak ini nenek moyangnya adalah suku Proto-Melayu atau Melayu tua. Dari Melayu, suku Melayu yang awalnya adalah suku Melayu, terus berimigrasi ke Nusantara melalui Pulau Sumatera dan akhirnya di Nusantara terkenal sebagai suku Batak. Dari Semenanjung Malaya, mereka menyeberang ke Pulau Sumatera dan akhirnya menetap di Danau Toba, Sumatera Utara. Kelompok Proto-Melayu kemudian membangun sebuah permukiman di Cianjur mula-mula. Pemukiman tersebut berkembang dan menyebar luas di wilayah sekitarnya. Nah, mungkin menurut Gianto ini di Cianjur mula-mula adalah Raja Batak. Raja Batak itu adalah nenek moyang pertama suku Batak yang memerintah pada Cianjur mula-mula sebelum ibu kotanya dipindahkan ke Barus. Nah, Gianto ini menyebutkan ada beberapa versi tentang nenek moyang suku bangsa Batak. Salah satu versi menyebutkan bahwa nenek moyang suku Batak adalah Raja Batak. Nah, itulah teman-teman yang saya jelaskan tadi. Nah, pertanyaannya, siapakah si Raja Batak tersebut? Menurut buku Tarombo Borbor Marsada yang dikutip Gianto, Raja Batak memiliki 3 orang putra. Ketiga anak itulah yang menjadi awal mula marga di suku Batak. Nah, berarti menurut Gianto ya teman-teman, suku Batak itu adalah keturunan dari si Raja Batak tersebut. Nah, si Raja Batak tersebut memiliki 3 orang anak atau putra, dan itulah awal mula terjadinya suku Batak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Nah, pendapat yang kedua,
Ini dikemukakan oleh guru besar Sosiologi Antropologi Universitas Negeri Medan atau UNIMED, Profesor Dr. Bungaran Antonius Simanjuntak dalam makalahnya berjudul Orang Batak dalam Sejarah Kuno dan Modern. Dalam seminar yang digagas DPP Kesatuan Bangsa Batak Sedunia atau Unity of Batakness in the World di Medan beberapa waktu lalu dengan menghadirkan Dr. Talib Akbar Selian atau MSc atau dikenal dengan Bapak Lektor Kepala Research Majelis Adat Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Dari sejumlah fakta dan hasil penelitian yang dilakukan Profesor Dr. Bungaran Antonius Simanjuntak, mulai dari dataran pegunungan utara Tibet, Khmer, Kamboja, Thailand hingga Tanah Gayo di Takengon Aceh, ternyata nenek moyang bangsa Batak menurutnya merupakan berasal dari keturunan suku Mansuria dari ras Mongolia. Nenek moyang orang Batak berasal dari keturunan suku Mansuria atau Manchuria yang hidup di daerah utara Tibet sekitar 7.000 tahun lalu. Nah, pada masa itu, nenek moyang orang Batak diusir oleh suku Barbar atau Tartar dari tanah leluhurnya di utara Tibet. Pengusiran itu menyebabkan suku Mansuria berimigrasi ke pegunungan Tibet melalui Tiongkok atau Cina. Dari peristiwa migrasi di pegunungan Tibet tersebut, ditemukan sebuah danau dengan nama Toba Tartar. Suku Mansuria memberikan nama danau itu untuk mengenang peristiwa pengusiran mereka oleh suku Barbar Tartar. Setelah dari pegunungan Tibet, suku Mansuria turun ke utara Burma atau perbatasan dengan Thailand. Nah, di sini suku Mansuria meninggalkan budaya Dak Dongson, yakni kebudayaan asli suku bangsa ini yang mirip dengan budaya Batak saat ini. Tak bertahan lama di wilayah itu, suku Mansuria yang terus dikejar-kejar oleh suku Barbar Tartar kemudian bergerak menuju arah timur Kamboja dan ke Indochina. Nah, dari Indochina, suku Mansuria berlayar menuju Filipina, kemudian ke Sulawesi Utara atau Toraja, ditandai dengan hiasan kerbau pada rumah adat Toraja. Kemudian mereka turun ke tanah Bugis Sulawesi Utara, ditandai dengan kesamaan logat dengan orang Batak, dan mengikuti angin barat dengan berlayar ke arah Lampung di wilayah Ogan Kemiring Ulu, dan akhirnya naik ke Pusuk Buhit Danau Toba. Saat berlayar dari Indochina, sebagian suku Mansuria melewati tanah genting kera di Semenanjung Melayu. Dari sini mereka berlayar menuju pantai timur selatan dan mendarat di kampung Teluk Aru di daerah Aceh. Dari Teluk Aru ini, suku Mansuria yang terus berimigrasi naik ke Tanah Karo dan kemudian meneruskan perjalanan hingga sampai ke Pusuk Buhit. Penerusan keturunan suku Mansuria yang kemudian menjadi nenek moyang orang Batak ini terus berpindah-pindah karena mengikuti pesan dari para pendahulunya bahwa untuk menghindari suku Barbar Tartar, maka tempat tinggal mereka harus di wilayah dataran tinggi. Tujuannya agar gampang mengetahui kehadiran musuh. Mungkin seperti itulah teman-teman yang suku Mansuria alasannya kenapa berpindah-pindah dari tempat lain, dari tempat ini ke negara yang ini. Alasannya itu ya teman-teman, agar pesan dari leluhur suku Mansuria atau pesan para pendahulunya agar menghindari suku Tartar dan Barbar, yaitu cara menghindarinya yaitu dengan orang itu berpemukiman di dataran tinggi, sehingga orang itu kalau ada musuh yang datang, jadi orang itu mudah untuk menemuinya. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Fakta ini diketahuinya dan dibuktikan langsung melalui penelitian bersama dua rekannya dari Belanda dan Thailand.
Pembuktian tentang asal-usul nenek moyang orang Batak juga diperkuat melalui sejumlah literatur, antara lain Elizabeth Siger, Sejarah Tiongkok Selayang Pandang, yang menegaskan nenek moyang orang Batak dari suku Mansuria, dan Edmund Leach, Rethinking Anthropology, yang mempertegas hubungan vertikal kebudayaan suku Mansuria dengan suku Batak. Nah, dari kajian literatur itu, generasi penerus suku Mansuria tidak hanya menetap di Pusuk Buhit, tetapi juga di wilayah Barus, dan sebagian lagi menetap di Tanah Karo. Lama perjalanan migrasi suku Mansuria dari tanah leluhur di utara Tibet hingga keturunannya menetap di Pusuk Buhit, Barus, dan Tanah Karo sekitar 2000 tahun. Jadi suku Mansuria ini berimigrasi dari awalnya di pegunungan Tibet hingga ke Tanah Karo dan Barus itu selama 2000 tahun. Sehingga situs nenek moyang orang Batak di Pusuk Buhit diperkirakan berusia 5000 tahun. Fakta ini diketahui melalui penemuan kerangka manusia purba di sekitar Takengon di daerah Gayo, yang menunjukkan bahwa peninggalan manusia itu ada hubungannya dengan budaya Dongson yang mirip budaya Batak. Nah, dari sejumlah literatur itu, budaya Dongson ini bisa diidentikan dengan sikap kebudayaan mengenang atau komemoratif, kebiasaan dan warisan nenek moyang yang wajib dilakukan oleh generasi penerus keturunan budaya ini. Budaya seperti ini masih diterapkan secara nyata oleh orang Batak, terutama dalam rangka membangun persaudaraan horizontal atau global, yakni hula-hula atau kalimbubu atau tondong harus tetap dihormati walaupun keadaan ekonominya sangat miskin. Demikian pula kepada Boru, walaupun sangat miskin juga harus tetap dikasihi. Nah, Boru itu dalam bahasa Batak artinya putrinya ya teman-teman. Prinsip kebudayaan komemoratif seperti sejak dahulu hingga kini masih terpelihara dan tetap terjaga kelestariannya oleh suku Batak. Nah, pendapat yang ketiga pendapat dari legenda masyarakat Batak. Menurut cerita atau konon katanya tentang asal-usul orang Batak, dikatakan bahwa nenek moyang mereka adalah seorang putri surga bernama si Boru Deak Parujar yang menikah dengan Raja Odap-Odap, dan dari perkawinan mereka lahir anak kembar bernama Raja Ihot Manisia. Raja Ihot Manisia ini adalah seorang laki-laki dan Boru Ihot Manisia atau putri. Raja Ihot Manisia mempunyai 3 anak. Salah satu di antaranya adalah Raja Miok Miok, yang kemudian memiliki anak bernama Eng Banua. Eng Banua memiliki 3 anak bernama Raja Bonang Bonang, si Raja Aceh, dan si Raja Jau. Orang Batak adalah keturunan si Raja Bonang Bonang, sementara si Raja Aceh diduga menurunkan orang Aceh, dan si Raja Jau merupakan nenek moyang orang Minangkabau atau Jawa. Di dalam mitos disebutkan bahwa si Raja Bonang Bonang memiliki 1 anak bernama Guru Tantan de Batak, yang anaknya bernama si Raja Batak. Nah, si Raja Batak kemudian mempunyai 2 anak, yaitu Guru Tatea Bulan dan si Raja Isumbaon. Dari 2 anak si Raja Batak inilah kemudian berkembang marga-marga masyarakat Batak, yang memiliki arti marga di Batak sangatlah penting karena dapat menentukan status sosial seseorang. Nah, menurut pendapat ini, nenek moyang pertama kali suku Batak itu bukan dari si Raja Batak ya teman-teman, melainkan dari si Boru Deak Parujar, atau salah satu dari 6 anak perempuan Batara Guru dengan Raja Odap-Odap.
Mereka dijodohkan oleh Debata mulai jadi Nabolon sewaktu mereka masih berdiam di benua Genjang atau surga langit. Kalau istilah dalam bahasa Batak itu langit Patutuon. Karena itulah dahulu ada umpama Batak menuliskan bahwa timus gabe ombun jumandi udan mulani tano dohot jolma imas yang boru dek parujan, yang mungkin kira-kira artinya dalam bahasa Indonesia, asap adalah embun adalah hujan, asal mula jadi tanah dengan manusia dari boru dea parujan. Nah, di dalam hubungan sosial masyarakatnya, marga merupakan dasar untuk menentukan perturutan hubungan persaudaraan baik untuk kalangan semarga maupun dengan orang-orang di marga lain. Akan tetapi, kapan mulai terdapat struktur marga di kalangan suku Batak tidak dapat diketahui dengan pasti. Hanya dikatakan bahwa marga sudah ada sejak adanya orang Batak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ada kemungkinan nenek moyang bangsa Batak berasal dari daerah Assam, India. Juga daerah lainnya seperti Mizoram, Manipur, Mizoram, Tripura, dan lain-lain. Tapi beberapa pemberitaan menyebutkan bahwa suku Mizoram tidaklah ada karena Mizoram adalah nama negara di bagian di India. Suku Maracin, Mizo, Lai, Manipuri, suku Naga di India Selatan memiliki budaya yang mirip loh dengan orang Batak, yakni rumah adat dan kain tenun mereka juga mirip dengan ulos Batak Toba, Humbang, Selindung, Samosir, Angkola, dan Mandailing. Wah, jadi penasaran ya teman-teman. Cara pemakaiannya pun sama seperti orang Batak, yaitu dibentangkan di bahu kiri atau kanan. Mereka juga terbiasa menyanyi seperti orang Batak, hanya saja bahasa mereka sangat berbeda. Lagi-lagi tidak ada bukti sejarah tertulis yang menjelaskan secara detail mengenai ini, sehingga belum bisa disimpulkan bahwa orang India Timur Selatan adalah opung moyangnya orang Batak. Nah, pendapat selanjutnya, suku Batak itu berasal dari Komering dan Lampung. Suatu cerita rakyat dari daerah Komering dan Lampung menyebutkan konon nenek moyang orang Batak atau si Raja Batak memiliki dua saudara, yaitu Bone dan Lapung. Bone pergi menyeberang ke lautan ke daerah Sulawesi dan beranak pinak dan menjadi puak yang besar bernama Bone. Dan si bungsu, Lapung, pergi ke daerah Sumatera Selatan yang kemudian menurunkan suku Komering dan Lampung. Dan ini pun adalah legenda ya teman-teman, butuh pembuktian ilmiah juga untuk membuktikannya. Nah, ada juga loh ya teman-teman yang berpendapat bahwa nenek moyang suku bangsa Batak itu berasal dari Israel. Seorang Batak yang tinggal di Israel mengusulkan sebuah proposal ke pemerintahan Israel agar orang Batak diakui sebagai salah satu dari 10 suku Israel yang hilang. Orang Batak emang pemberani ya teman-teman. Setelah dilakukan pendalaman oleh pemerintah Israel, segala adat, agama tradisional, tradisi budaya, kebiasaan, karakter, tarombo dan segala sesuatu yang disetujui oleh pemerintah Israel, tapi ada satu kendala, yakni hilangnya garis keturunan pada leluhur Siboru Deak Parujar atau urutan keturunan sebelum Siboru Deak Parujar. Yang jelas, sikap keras kepala, mau menang sendiri dan bicara belak-belakannya mirip dengan orang Batak. Nah, mungkin cuman segitu ya teman-teman pendapat yang saya jumpai atau yang saya kemukakan, pendapat tentang asal-usul suku Batak atau nenek moyang suku Batak. Nah, teman-teman ada yang berpikir nggak sih, kenapa suku Batak itu banyak macam-macam sukunya atau marganya? Yuk kita bahas lagi yuk.
sebagai salah satu suku bangsa dengan populasi terbesar di Indonesia, yaitu suku Batak yang mendiami Sumatera Utara, memiliki keberagaman keunikan. Salah satu keunikannya adalah semua orang Batak memiliki marga yang menunjukkan asal keturunan mereka. Suku Batak terbagi ke dalam 6 suku atau puak, yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Papa, Batak Simalungun, dan Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Nah, setiap puak memiliki ciri khas nama marga yang berfungsi sebagai tanda adanya tali persaudaraan. Karena orang Batak menganut paham garis keturunan Batak atau patrilineal, maka dengan sendirinya marga tersebut berasal dari bapak. Karena orang Batak menganut paham garis keturunan bapak, meskipun suku Batak terkenal dengan salam Horasnya, namun masih ada 2 salam lagi yang kurang populer di masyarakat, yakni menjua-jua dan njua-njua. Horas sendiri masih memiliki penyebutan masing-masing berdasarkan puak yang menggunakannya. Njua-njua, Mobanta Karina. Yang kedua Karo, Mejua-jua kita Krina. Yang ketiga Toba Horas, Jala Gabi Madihita Salahutna. Yang keempat Simalungun Horas, Banta Haganupan, Salam Habonaran Bebona. Yang ketiga Mandailing dan Angkola, Horas Tondi Mandingin Pirmaton di Matobu, Sayur Matua Bulung. Nah, kekerabatan adalah menyangkut hubungan hukum antar orang dalam pergaulan hidup. Ada 2 bentuk kekerabatan suku Batak, yaitu berdasarkan garis keturunan atau genealogi dan berdasarkan sosiologis. Sementara kekerabatan teritorial tidak ada. Bentuk kekerabatan berdasarkan garis keturunan atau genealogi terlihat dari silsilah marga dimulai si Raja Batak, di mana semua suku bangsa Batak memiliki marga. Sedangkan kekerabatan berdasarkan sosiologis terjadi melalui perjanjian atau padan antar marga tertentu maupun karena perkawinan. Dalam tradisi Batak, yang menjadi kesatuan adat adalah ikatan sedarah dalam marga. Kemudian marga, misalnya Harahap, kesatuan adatnya adalah marga Harahap versus marga lainnya. Berhubungan bahwa adat Batak atau tradisi Batak sifatnya dinamis yang seringkali disesuaikan dengan waktu dan tempat, berpengaruh terhadap perbedaan corak tradisi antar daerah. Jonok dongan pertubu, jonokan dodongan perhundul merupakan suatu filosofi agar kita senantiasa menjaga hubungan baik dengan tetangga, karena merekalah teman terdekat. Namun, dalam pelaksanaan adat, yang pertama dicari adalah yang satu marga, walaupun pada dasarnya tetangga tidak boleh dilupakan dalam pelaksanaan adat. Falsafah dan sistem kemasyarakatan. Masyarakat Batak memiliki falsafah atau ajas sekaligus sebagai struktur dan sistem dalam kemasyarakatannya, yakni dalam bahasa Batak Toba disebut Dalihan Natolu. Berikutnya penyebutan Dalihan Natolu menurut keenam puak Batak. Nah, meskipun banyak suku tradisi yang ada di suku Batak, bukan berarti ada kasta dalam sistem kekerabatan Batak. Sistem kekerabatan Dalihan Natolu adalah bersifat kontekstual. Sesuai konteksnya, semua masyarakat Batak pasti pernah menjadi hula-hula, juga sebagai dongan tubuh, juga sebagai boru. Jadi setiap orang harus menempatkan posisinya secara konseptual. Sehingga dalam tata kekerabatan, semua orang Batak harus berperilaku raja. Raja dalam tata kerabatan Batak bukan berarti orang yang berkuasa, tetapi orang yang berperilaku baik sesuai dengan tatanan krama dalam sistem kekerabatan Batak. Maka dalam setiap pembicaraan adat selalu disebut Raja ni hula-hula, Raja ni dongan tubuh, dan Raja ni boru. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan atau paparkan mengenai asal-usul suku Batak
Dan siapa itu nenek moyang suku Batak menurut beberapa pendapat, dan bagaimana tradisi-tradisi dalam marga-marga Batak tersebut. Nah, kalau teman-teman menyukai video saya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.